Assalamualaikum warahmatullahi. Halo semuanya. Video kali ini kita akan melakukan instalasi database MySQL Server pada Ubuntu Server 22.04. Oke, mari kita mulai. Pertama yang harus kita lakukan adalah selalu melakukan update repository dan melakukan upgrade terhadap paket-paket yang ada di Ubuntu Server ini dengan perintah sudo apt update, dan langsung juga kita jalankan sudo apt upgrade, kemudian tambahkan -y untuk menyetujui proses update dan upgrade. Proses instalasi akan berjalan. Oke, akan ada pesan upgrade kernel ya, kita setujui saja. Langsung tekan enter. Kemudian akan dilakukan beberapa service atau layanan yang harus di restart. Ini ketika kita tekan tab, kemudian oke, enter. Oke, proses upgrade sudah selesai. Baru bisa kita lakukan instalasi dari MySQL Server dengan apt install MySQL -server ya. Enter. Tidak kita tambahkan opsi Y, kita bisa melihat summary beberapa paket data atau paket aplikasi yang akan diinstal bersamaan dengan MySQL Server. Kita pilih Y, atau Y besar atau Y kecil sama ya, untuk menyetujui. Maka proses instalasi akan berjalan. Ini tergantung dari koneksi internet ya, karena akan mendownload library atau paket aplikasinya. Nah, di sini kita menggunakan Amazon Web Service sebagai VPS-nya. Nah, di sini di AWS dinamakan layanan EC2 ya, Elastic Compute Cloud. Akan ada pesan kernel lagi, kita oke kan saja, tekan tab, oke lagi. Oke, sudah berhasil terinstall MySQL-nya. Bisa kita cek dengan sudo service MySQL status. Di sini terlihat bahwa MySQL-nya sudah aktif dan statusnya sudah running ya, langsung berjalan. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk mengamankan database MySQL Server ini. Biasanya kita menjalankan perintah MySQL secure my installation ya. Namun hal ini tidak bisa kita lakukan terlebih dahulu karena secara default di Ubuntu ini itu autentikasi untuk user root itu tidak menggunakan password, tapi menggunakan istilahnya outsocket ya. Jadi saat kita jalankan ini kita akan di looping terus untuk melakukan pembuatan password. Namun ada pesan bahwa passwordnya tidak bisa berlaku karena autentikasinya menggunakan outsocket. Jadi ini kita skip terlebih dahulu. Kita langsung login ke MySQL-nya dengan perintah MySQL, dan kita akan langsung masuk ke database MySQL servernya ya, dengan tanda MySQL tanda lebih besar ini tanpa menggunakan password. Kita tadi menggunakan outsocket ya. Nah, kita harus merubah konfigurasi dari MySQL-nya supaya user root ini sementara akan menggunakan autentifikasi menggunakan password ya. Jadi kita akan rubah dulu menggunakan alter user, di mana usernya adalah user root, add-nya localhost, dan kita identified dengan MySQL
native password. Jadi ini kita ganti sementara. Cara login dari user root ini menggunakan password. MySQL native password, kemudian by. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Ini saya buat yang mudahnya saja, new password. Jadi kita alter user root itu dengan password ya. Jadi nanti akan menggunakan login dengan password supaya apa? Agar kita bisa melakukan atau menjalankan MySQL secure installation tadi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita keluar dari MySQL-nya, baru kita jalankan MySQL secure installation. Nah, akan ada pesan ya, kita harus memasukkan password yang tadi kita set di sini. Oke, akan ada konfigurasi pertama itu adalah untuk kevalidan atau tingkat kesusahan atau apa ya, tingkat kompleksitas dari passwordnya, apakah mau kita setup atau tidak ya. Di sini kita tidak ya, tidak kita setujui dengan memasukkan selain huruf Y ya. Ini lebih ke ini ya, di production ini seharusnya wajib ya untuk lebih mengamankan password dari user root. Sementara tidak kita lakukan karena nanti user root akan kita ganti lagi loginnya menggunakan out socket gitu. Enter. Akan ada pesan apakah ingin mengganti password root. Ini juga tidak ya, tidak kita ganti, kita biarkan yang tadi. Selanjutnya adalah apakah ingin menghapus anonymous user. Ya. Jadi nanti akan hanya ada user root. Kemudian apakah mengizinkan root hanya login dari lokal ya, jadi tidak diizinkan secara remote. Ya, user root hanya bisa login dari servernya langsung atau localhost. Selanjutnya, apakah ingin menghapus database test? Iya juga ya. Jadi database-nya akan bersih. Dan terakhir, apakah ingin di reload atau dibaca ulang privilege-nya sekarang? Iya ya. Enter. Oke, setelah selesai. Jadi sekarang kita ke database MySQL-nya seharusnya tidak bisa langsung menggunakan MySQL out socket-nya ya. Jadi harus menggunakan usernya. Jadi harus memasukkan password. Nah, setelah memasukkan password baru kita bisa login. Nah, sekarang untuk lebih meningkatkan keamanan dari user root ini, kita akan membuat user baru yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan proses administrasi ya. Jadi kita atur lagi supaya user rootnya hanya bisa menggunakan out socket, dan kita akan buat nanti user yang untuk melakukan menambah user, menambah database, memberikan hak akses dan sebagainya. Jadi sekarang kita akan alter lagi tabel user root tadi. Kita kembalikan identified-nya with out socket. Jadi user root ini akan di set kembali, hanya bisa login menggunakan out socket-nya. Oke, kita exit dan kita jalankan lagi MySQL-nya. Oke, sudah berhasil ya, artinya user root sudah kita kembalikan dengan out socket-nya. Sekarang kita akan membuat usernya untuk melakukan administrasi. Jadi kita menggunakan perintah create user. Misalnya kita namakan di sini Henry. Add-nya juga, koneksinya juga localhost ya, karena ini usernya admin. Dan kita identified by
Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Ini saya buat sama ya dengan password rootnya. Ini hanya untuk training ini saja, video ini saja. Nah, secara default ini user yang akan kita buat itu akan menggunakan namanya salah satu autentifikasi pluginnya itu namanya adalah Caching SHA-2 password ya. Nah, termasuk juga di dalamnya tadi MySQL native password. Jadi untuk MySQL yang lebih baru itu menggunakan autentifikasi plugin secara defaultnya itu adalah Caching SHA-2 password. Namun jika ada nanti masalah ketika misalnya kita deploy aplikasi PHP dan bermasalah saat login, misalnya kita bisa juga menggunakan phpMyAdmin, maka yang harus kita perbaiki adalah identified pluginnya. Jadi bisa kita ganti dengan yang lebih lama itu adalah MySQL native password. Nah, di sini secara default akan menggunakan Caching_SHA2_password. Jadi ini defaultnya seperti itu ya. Oke, usernya sudah dibuat. Selanjutnya adalah kita memberikan privilege ya kepada user Henry ini agar bisa mengakses semua database dan tabel yang ada di database server ini ya. Karena user ini tadi kita buat untuk administrasi. Jadi kita menggunakan perintah grant dan kita sebenarnya bisa memasukkan satu-satu ya. Misalnya create, alter, drop, delete, insert, update gitu. Namun bisa kita juga menggunakan grant all ya. Grant all on. Nah, di sini kita buat bintang, titik bintang, artinya semua database dan semua tabel to user yang kita inginkan. Yaitu di sini adalah user Henry at localhost. Jadi user Henry ini kita beri akses untuk bisa atau mengelola lah ya user database yang ada di database MySQL server ini. Kita tekan enter. Oke, sudah ya. Jadi user selanjutnya adalah yang bisa kita gunakan untuk melakukan administrasi menggunakan user Henry. Namun di sini juga tidak disarankan ya user Henry ini untuk terpasang di aplikasi. Jadi sebaiknya kita buat user sendiri untuk aplikasi tersendiri. Jadi setiap aplikasi memiliki database dan username database sendiri. Oh, ini sepertinya ada yang kurang ya. Ini grant all privileges ya. Grant all privileges on bintang titik bintang to Henry at localhost. Nah, setelah ini baru kita jalankan satu lagi perintah flush privileges. Ini untuk mereload ulang semua privilege yang barusan kita buat. Baru kita akan exit. Oke, sekarang kita coba login dengan user Henry yang baru kita buat ya. MySQL, menu usernya Henry, kemudian min_p, masukkan passwordnya. Oke, sudah bisa. Nah, di sini kita bisa create database, show database, kurang ya, show database, create user juga dan sebagainya. Oke, demikian bagaimana cara kita menginstal database MySQL server, kemudian mengamankannya dengan MySQL Secure Installation, merubah metode autentifikasi dari user root dan menambahkan user admin yang bisa melakukan CRUD ataupun pengelolaan database pada MySQL server. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.